Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semuanya, terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke sahabat, untuk pagi hari ini, jadi ini video saya ambil pagi-pagi ya. Jadi kali ini kita akan berbagi untuk membuat teh fermentasi atau teh kombucha. Ini ada 2 botol, ini adalah hasil panen dari minggu kemarin sudah saya panen. Jadi bagaimana cara kita menyiapkan, yaitu kita siapkan dulu teh. Ini teh masih panas ya, masih keluar asap. Teh ini kurang lebih 1,5 liter air. Tehnya itu yang bisa dipakai adalah teh alami, bukan teh celup ya. Jadi teh yang serbuk kasar. Jadi yang kita pakai adalah itu. Jadi bukan teh celup. 1,5 liter air yang kita rebus dengan teh. Kemudian kita campurkan dengan setengah kilo gula pasir. Kita aduk. Setelah nanti kita aduk, baru kita masukkan bibit kombucha atau kalau orang Jawa bilang itu jamur dipo. Jamur dipo. Jadi sejuta manfaat dari teh kombucha. Jadi saya tidak bisa banyak menjelaskan ya, hanya saya bisa berbagi referensi kesehatan. Oke. Jadi nanti sambil dijelaskan, sambil ini kita masukkan dulu ya gula pasirnya. Gula pasir kurang lebih setengah kilo ya. Kita masukkan. Jadi makin banyak gula makin bagus. Bukan berarti makin banyak gula yang langsung 1 kilo gitu, tidak. Jadi sewajarnya saja. Jadi fermentasi ini, jamur ini mengonsumsinya adalah dari hasil teh yang manis ini tadi. Jadi kita aduk. Dek, jangan mainan kipas, Dek. Baik, jadi gulanya sudah larut semua. Ini masih panas. Kita dinginkan dulu. Intinya harus dingin baru bisa dimasukkan bibit kombuchanya. Kalau tidak dingin, nanti jamurnya akan mati terkena panas ya. Itu ada lalat tuh, ada lalat buah. Tuh, jadi ini hasil panen ini harus kita simpan rapat-rapat, tutup rapat-rapat supaya tidak dimasuki lalat buah. Karena lalat buah sangat suka aromanya ini untuk meneteskan larvanya atau telurnya. Oke, sembari kita menunggu ini dingin, kita simpan dulu ya untuk mendinginkan ini. Baik sahabat, ini teh yang kita campur gula tadi sudah dingin. Jadi tadi panas, sekarang sudah dingin. Dan ini adalah bibitnya ya. Bibit jamur kombuchanya ya. Jadi dulu saya punya hanya 1 aja. Bentuk bulat ini itu bentuk sesuai dengan wadahnya yang kita tempatkan. Misalkan ini nanti ditaruh di sini, nanti pun jadi kotak dia. Karena kemarin saya taruh di toplesnya bulat, jadi dia ikut bulat. Dan sekarang sudah jadi beberapa lapis ya, tuh. Ada 1, 2, 3, dan 4. Ini dulu lapisan dulu yang pertama. Jadi yang lapisan pertama itu agak coklatnya coklat tua ya. Tuh, ini sebenarnya kalau kita anggap, kalau yang gampang terkelupas begini, berarti bibitnya ini sudah tidak produktif. Jadi kita bisa bersihkan. Yang tidak produktif lagi kita singkirkan.
Jadi kita tidak pakai lagi. Nah, seperti ini. Ini bibit yang tidak produktif ya. Jadi yang bibit baru inilah yang bagus. Nah, jadi sahabat, satu tempat begini bisa ditaruhkan satu bibit ini ya. Nah, ini kita bisa masukkan ke dalam tempat ini. Yang bagus lagi adalah kita bikin dari teh hitam ya. Teh hitam itu lebih bagus lagi. Jadi sahabat, yang bagus adalah setelah kita panen. Nah ini nih, panen ini setelah 1 atau 2 minggu ya. Ini sudah ada 2 botol yang sudah jadi dan siap konsumsi. Jadi kalau bisa, untuk bagusnya lagi supaya tidak ada lalat ataupun hewan-hewan lain masuk, jadi ditutup secara rapat ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Ini bisa disimpan di suhu ruangan, yang lain disimpan biar awet. Nah, jadi ini karena tadi ngerebus tehnya hanya sedikit, kita hanya punya satu tempat. Jadi bibit kombucha ini kita simpan di satu tempat ini, semuanya kita taruh di situ. Nah, kita simpankan di sini. Tuh. Ini pun begitu. Jadi lapisan-lapisan inilah yang akan kita masukkan. Jadi kita uji coba ya, yang tidak produktif tuh yang seperti apa. Yang tidak produktif itu yang kita ambil begini dengan mudah. Nah, ini bibit yang sudah tidak produktif ya, atau yang sudah, kalau sahabat-sahabat bisa browsing tuh di internet, banyak sekali manfaat dari teh kombucha itu apa saja gitu ya sahabat. Oke. Nah, jadi sekiranya ini sudah bersih ya. Oke, bagi sahabat sekalian yang di area Pangkalan Banteng sekitarnya, apabila ingin mencicipi hasil teh kombucha ini, bisa langsung datang ke tempat saya, atau nanti silahkan komen di kolom komentar, nanti akan saya tunjukkan alamat saya. Bisa main-main ke sini, kita minum bareng teh kombucha ya, dari berjuta manfaat teh kombucha. Oke, jadi ini sudah bersih ya. Itu sudah bersih, kita masukkan lagi. Kemudian yang sisa-sisa ini nanti kita simpan saja ini. Kita tutup menggunakan kain. Ingat kain ya, kalau bisa kain. Supaya apa? Karena dia ini juga makhluk hidup yang perlu bernapas. Kain ini fungsinya untuk supaya sirkulasi udara itu tetap ada, dan kemudian terhindar dari hewan-hewan luar seperti lalat buah yang masuk. Nanti takutnya kalau tidak ditutup, bakteri-bakteri jahat dari luar itu bisa masuk. Jadi kita pakai kain ya. Jadi ini ada kain. Kain ini sudah dicuci bersih ya. Kita tutup. Dan kita ikat nanti pakai karet. Nah, begini kita simpan. Kurang lebih nanti setelah 7 hari atau 12 hari sudah bisa dipanen ya, atau bisa diminum airnya atau tehnya ya. Jadi sahabat-sahabat sekalian yang ingin merasakan manfaatnya di sekitar Pangkalan Banteng, silahkan datang untuk mencicipi. Ini ada 2 botol, nanti kita minum bareng-bareng. Apa rasanya, seperti apa khasiatnya, biar kita rasakan sama-sama. Oke, yang ingin tahu lebih lanjut apa manfaat dan khasiatnya, silahkan browsing saja di Google, tuh banyak banget referensi-referensi yang bisa kita dapatkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini, semoga bermanfaat.
dan semoga menjadi salah satu referensi pengetahuan kita mengenai teh fermentasi ini ya, yang berjuta manfaat. Terima kasih, semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat dan berkah karomah dari Sang Pencipta. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe terus, karena subscribe itu gratis. Dari subscribe sahabat-sahabat sekalian menjadi penyemangat kami untuk membuat video-video terbaru ini. Dadah.